Selinia Kalipranti, SSI MSI. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas An-Nassr. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya di sini mengampu mata kuliah Botani Farmasi yang sesuai dengan keilmuan saya, yaitu S2 Ilmu Biologi. Mata kuliah Botani Farmasi memiliki bobot SKS, yaitu sebanyak 2 SKS, yang diajarkan pada semester 1 atau semester ganjil dan merupakan mata kuliah wajib dengan kode FIT 1108. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat unsur penilaian. Deskripsi mata kuliah Botani Farmasi merupakan pemahaman fundamental ilmu dasar kefarmasian tentang tumbuhan yang relevan dengan bidang farmasi. Materi yang dibahas meliputi struktur dasar tumbuhan dari tingkat seluler hingga organ, proses fisiologis tumbuhan seperti fotosintesis, prinsip-prinsip taksonomi untuk identifikasi tumbuhan, serta pemanfaatan tumbuhan dalam pengembangan obat tradisional dan simplisia, serta memberikan pengetahuan tumbuhan menjadi dasar dalam memahami sumber daya alam sebagai bahan baku obat. Selanjutnya, CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup botani farmasi, menjelaskan anatomi tumbuhan dan aplikasi perkembangan obat tradisional, menjelaskan proses fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap, menjelaskan proses identifikasi dan pengolahan produk simplisia, dan menjelaskan prinsip herbarium. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengetahui struktur sel tumbuhan dan struktur fungsi jaringan penyusun tumbuhan. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi morfologi organ vegetatif tumbuhan berupa akar, batang, daun, dan morfologi organ generatif tumbuhan. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar taksonomi tumbuhan untuk identifikasi dan determinasi. Dan CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan mengenali tanaman obat dari famili Angiospermae dan Gymnospermae. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Kontrak pembelajaran dan pengantar botani farmasi, 2. Sitologi struktur sel tumbuhan, 3. Histologi yaitu struktur jaringan tumbuhan, 4. Anatomi tumbuhan dan aplikasi perkembangan obat tradisional, 5. Morfologi tumbuhan yaitu daun, batang, dan akar. Yang keenam, morfologi tumbuhan, bunga, buah, dan biji. Yang ketujuh, taksonomi tumbuhan yaitu identifikasi dan determinasi. Yang kedelapan, tanaman obat dari famili Angiospermae dan Gymnospermae. Yang kesembilan, fotosintesis tumbuhan yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang kesepuluh, identifikasi dan produk simplisia. Dan yang kesebelas adalah herbarium. Untuk metode atau media pembelajaran pada mata kuliah yang saya ajarkan adalah secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Media pembelajaran berupa PowerPoint atau materi ajar, yaitu ada Smart TV dan laptop dan juga whiteboard. Untuk kriteria penilaian pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama, presensi atau kehadiran adalah 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, sehingga total penilaian adalah 100%. Baik, untuk tahapan selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah Botani Farmasi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini hadir semua? Tidak. Ada yang sakit atau ada yang izin? Ada yang sakit. Siapa yang sakit? Kami. Oke.
struktur sel, tumbuhan, zat ergastik. Tapi sebelum masuk ke materi sitologi, kita bahas dulu materi sebelumnya, yaitu tentang pengantar botani farmasi. Oke ya, jangan lupa untuk pengantar botani farmasi itu sendiri apa? Ayo, jangan sampai lupa pengantar botani farmasi. Kenapa kalian harus mempelajari terkait tumbuhan di bidang farmasi? Siapa? Gimana? Betari. Pengantar botani farmasi itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kenapa kalian harus mempelajari ilmu tersebut di bidang farmasi? Tumbuhannya itu digunakan sebagai apa? Bahan obat untuk obat-obatan tradisional, obat-obatan herbal. Nah, makanya kita meskipun di farmasi kita harus mempelajari terkait tanaman obat, tumbuhan obat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sitologi. Sitologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel. Di sini ada struktur sel tumbuhan dan juga zat ergastik. Nah, untuk sitologi itu sendiri, sitologi yaitu sel, ilmu yang mempelajari tentang sel. Setiap organisme tersusun atas sel. Jadi sebelum ke jaringan, sebelum ke organ, kita harus tahu tentang sel itu sendiri. Nah, ini dikhususkan untuk sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan suatu ruang kecil yang dikelilingi oleh membran dan juga berisi cairan atau larutan kimia yang pekat. Cairan dan larutan kimia yang pekat ini merupakan sumber-sumber senyawa kimia yang akan diamati, yang akan diperoleh untuk pembuatan obat-obatan khususnya. Nah, sel merupakan unit dasar kehidupan, kemudian dia dapat tumbuh dan menggandakan diri menghasilkan suatu sel yang baru. Otomatis selalu berkembang sel itu. Kemudian biasanya untuk virus tidak diklasifikasikan sebagai organisme. Untuk memperbanyak diri memerlukan suatu inang. Nah, di sel tumbuhan itu sendiri dia memiliki struktur yang khas, berbeda dengan sel dari sel hewan. Untuk struktur sel yang khas ini adanya dinding sel, plastiganya berupa kloroplas, ada leukoplas dan juga kromoplas, dan ada vakuola. Itu merupakan ciri khas ya, struktur yang khas yang ada di sel tumbuhan. Kemudian ada komponen sel tumbuhan, dan di dalam komponen sel tumbuhan itu sendiri ada yang namanya protoplas. Kemudian di dalam protoplas itu ada protoplasma, yaitu ada sitoplasma, inti sel, dan organel. Nah, sitoplasma ini yang berisi semua liquid tadi ya, cairan liquid yang sifatnya dia mengandung senyawa kimia. Kemudian ada non-protoplasma, ada vakuola dan substansi ergastik. Nah, umumnya substansi ergastik ini menjadi ciri khas dari tanaman, dari tumbuhan. Substansi ergastik itu salah satunya dia punya minyak atsiri. Jadi kan kalau tanaman itu biasanya punya bau-bau yang khas dari buahnya, dari bunganya, gitu ya, dari bijinya atau dari keseluruhan utuhan dari tanaman tersebut. Kemudian ada dinding sel pasti harus ada dinding sel untuk melindungi sel tumbuhan agar tidak mudah turgor atau pecah. Nah, ini tadi protoplasma ya, sitoplasma, membran di dalam membran plasma tersebut membungkus isi sitoplasmanya. Kemudian ada inti sel atau nukleus, organel, vakuola, dan juga substansi ergastik. Nah, di dalam dari komponen protoplasma itu sendiri kan ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan bagian yang paling banyak berisi air. Totalnya 85 sampai 90% gitu ya. Jadi total dari keseluruhan makhluk hidup
totalnya banyaknya jumlahnya adalah air, total 85-90% itu sendiri. Kemudian ada aliran sitoplasma, rotasi dan sirkulasi. Aliran itu adalah keluar masuknya air, unsur hara gitu ya di dalam sel. Kemudian ada sitosol. Sitosol adalah bagian sitoplasma. Kemudian di dalam sitosol tersebut ada yang namanya sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini bagian dalam dari bagian-bagian protoplasma tersebut. Nah, ini tadi inti sel atau nukleus, di mana dia menyimpan segala macam informasi genetik gitu ya, dan biasanya dia akan mengalami pembelahan nanti stadium interfase. Nanti itu next ya di materi selanjutnya terkait pembelahan dalam nukleus. Organel dalam sel itu sendiri terdiri dari retikulum endoplasma, kemudian diktiosom atau aparatus Golgi. Nah, nanti kalau kalian menemukan di suatu jurnal atau e-book tidak ada yang menyebutkan aparatus Golgi atau nama lainnya diktiosom atau nama lainnya badan Golgi. Nanti diingat ya, bukan berarti oh Bu, berarti di tanaman tersebut nggak ada aparatus Golginya. Nah, itu nama lain dari aparatus Golgi yaitu adalah diktiosom dan badan Golgi. Oke. Ada yang namanya RE, retikulum endoplasmik. Nah, di dalam sel itu sendiri ada yang namanya retikulum endoplasmik, di mana ada yang namanya sisterne, vesikula, dan tubula. Nah, ini merupakan saluran-saluran yang sifatnya pipi dan bercabang, kemudian fungsinya untuk mensintesis sterol dan fosfolipid. Apa itu sterol dan fosfolipid? Lemak. Oke. Nah, dari RE ini dia merupakan bagian dari semua membran organel. Jadi nggak bisa kita nggak kenal yang namanya RE dalam sistem sel tumbuhan karena dia fungsinya untuk sintesis sterol dan fosfolipid. Kemudian ada dua macam RE, ada RE halus dan RE kasar. Nah, di mana RE ini sifatnya mengangkut semua enzim dan protein keluar dari sitoplasma. Jadi dikirimkan tuh ke bagian-bagian sel yang lain fungsinya si retikulum endoplasma tersebut. Kemudian si RE juga berperan dalam pembentukan diktiosom, pembentukan atau nama lainnya badan Golgi, pembentukan aparatus Golgi. Nah, fungsi dari diktiosom sendiri, aparatus Golgi, dia memproses bahan ketika digerakkan melalui sel atau keluar sel. Kemudian setelah itu dimodifikasi tuh protein dan juga glukosa menjadi glikoprotein. Sumber-sumber tersebut ya. Jadi memproses bahan itu dari mana? Ya dari unsur-unsur hara, zat-zat hara yang ada di tanaman tersebut. Itu diolahlah melalui sel, terus keluar masuk dengan sistem di bagian membran selnya, dan juga dia melakukan modifikasi protein dan juga glukosa menjadi glikoprotein. Selanjutnya biasanya untuk jumlah dari aparatus Golgi di sel tumbuhan ini lebih sedikit daripada sel hewan dan tidak saling berhubungan. Artinya kan konteksnya beda antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Tapi fungsi dari aparatus Golgi, fungsi dari diktiosom itu sendiri sama ya. Nah, selanjutnya ada mitokondria, di mana mitokondria fungsinya sebagai respirasi sel, mesin pembangkit energi dalam bentuk ATP. Apa itu ATP? Energi. Oke. Energinya dihasilkan dari mana? Dari unsur zat hara dan juga proses tumbuhan mengalami proses fotosintesis. Nah, ini respirasi selnya, mesin pembangkitnya, energinya, si tumbuhan itu bisa melakukan prosesnya dalam pembentukan ATP yang berasal dari proses fotosintesis gitu ya.
Kemudian di matriks mitokondria itu sendiri dia mengandung DNA, ribosom sehingga mampu mensintesis protein enzim. Jadi mitokondria ini sumber utama untuk mendapatkan energi dan menghasilkan energi. Nah, ini struktur dari mitokondria. Strukturnya mirip seperti kacang ya, kacang merah gitu ya. Kalau dalam dua dimensi ada yang sifatnya dia outer membran, dia ada bagian lapisan luar dan inner membrannya. Kemudian lapisan ini adalah kristal, kristae dan matriks. Nah, selanjutnya di tanaman itu sendiri kan struktur khasnya tadi disinggung di awal ya, ada plastida gitu ya. Plastida organel khas untuk tumbuhan, dan di hewan tidak ada yang namanya plastida. Plastida hanya ada di tumbuhan. Nah, di dalam plastida tersebut juga ada yang namanya kloroplas. Kloroplas yaitu fungsinya untuk proses fotosintesis. Kemudian strukturnya dibungkus oleh seludang. Seludang itu seperti lapisan ya. Lapisan yang terdiri atas dua membran. Nah, ini kan lapisannya dia ada outer dan inner. Nah, jadi ada dua lapisan membran. Di dalam plastida itu sendiri dia mengandung klorofil. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Nah, di dalam kloroplas ini ada yang namanya klorofil. Dia memiliki ribosom dan DNA sendiri. Nah, si DNA-nya itu juga terkandung di dalam klorofil. Nah, ada yang kloroplas dan juga karotenoid. Kalau yang A ini berupa kloroplas, yang B ini berupa karotenoid. Tadi di plastida itu sendiri kan dibagi lagi, ada kloroplas, ada kromoplas, dan juga leukoplas. Nah, masing-masing ini di mana ada si kromoplas. Kromoplas ini mengandung pigmen karotenoid yang tidak larut air. Warnanya ada orange, kuning, ada kemerahan. Makanya kan ada buah dan juga ada daun yang warnanya nggak selalu hijau. Kalau daun kan ada yang warnanya nggak selalu hijau, ada yang campur antara hijau kekuningan, atau ada orange atau merah ke orange gitu ya. Nah, itu dari pigmennya, pigmen dari kromoplas atau yang mengandung karotenoid. Selanjutnya ada leukoplas. Ini sifatnya dia tidak berpigmen. Nah, menyimpan pati. Ada amiloplas, ada proteinoplas, dan juga ada elaioplas. Nah, jadi tumbuhan sendiri ada yang menyimpan pati. Pati itu apa? Karbohidrat, amilum. Kemudian proteinoplas penyimpanan protein, dan juga elaioplas ini menyimpan minyak dan lipid. Nah, kemudian protein. Otomatis tanaman juga punya protein. Dari struktur tanaman tersebut kan diolah tuh nanti untuk sistem botani farmasi ya, untuk herbal. Mau yang diambil apanya? Daunnya kah, bijinya, bunga, buah, dan lain sebagainya. Seperti itu kan. Kita cari misalnya minyak atsiri. Kalian kalau mungkin nyium bau bunga atau daun bunga melati kan punya bau yang khas ya. Nah, itu dimunculkan dari minyak. Umumnya dari penyimpanan minyak dan lipid itu dari tanaman bunga. Nah, oke. Selanjutnya komponen non protoplasma. Ada yang namanya vakuola. Vakuola tempat penyimpanan cadangan makanan, air, minyak, pigmen. Pigmen itu pigmen pewarna ya tadi ya, yang ada di kromoplas tersebut. Kemudian dia menyimpan senyawa toksik dan hasil sampingan proses metabolisme. Metabolisme sekunder, ini dari tanaman yang diambil. Metabolisme sekundernya apa? Alkaloid, flavo, triter, kemudian tanin. Nah, itu ya. Kemudian membantu mempertahankan tekanan turgor dalam sel. Tekanan turgor itu tekanan dari luar. Dari luar itu dari mana? Ya dari suhu, dari lingkungan, dari pH yang ada di lingkungan sekitar tanaman tersebut. Kemudian pada sel yang masih muda, artinya sel kan mengalami perkembangan secara terus-menerus. Kan nggak mungkin kalau kalian menanam
tanaman bening aja tingginya cuma 1 cm, 2 cm kan pasti akan meninggi, semakin hari semakin panjang gitu ya, semakin besar. Nah itu apa namanya, yang bekerja adalah si vakuola. Di vakuola tersebut tempat penyimpanan senyawa dan makromolekul yang sifatnya sementara, dan juga beberapa komponen sifatnya toksik. Biasanya tumbuhan tidak punya sistem ekskretoris seperti pada hewan. Jadi kalau di tumbuhan tidak ada sistem ekskretoris, sistem pembuangan, beda dengan dengan hewan. Hewan kan ada substansi ergastik. Apa sih substansi ergastik? Nah, substansi ergastik ini bahan non protoplasma, sifatnya dia organik maupun anorganik, sebagai hasil metabolisme yang berfungsi untuk pertahanan, pemeliharaan struktur sel di dalam sel tumbuhan tersebut, kemudian menyimpan cadangan makanan terletak di bagian sitoplasma, kemudian ada dinding selnya, dan juga maupun di vakuola. Sifatnya cair, ada cairan sel, lemak, dan minyak atsiri. Yang saya singgung di awal, kalau misalnya bau yang khas dari daun jeruk, daun bawang gitu, dia punya wangi-wangian yang khas. Nah ini berasal dari substansi ergastik dari minyak atsiri gitu ya. Kemudian substansi ergastik minyak atsiri ini gak hanya untuk pengobatan untuk diminum. Nah botani farmasi ini sendiri parfum juga berasal dari tanaman, berasal dari buah juga ada, berasal dari bunga juga ada. Nah ini teman-teman semua, kalau misalnya difokuskan untuk dari tanaman herbal untuk digunakan obat, bisa juga diolah untuk kosmetik ya, dari kosmetik dari parfum ataupun skincare gitu ya. Nah di substansi ergastik ini punya khasnya ada yang cair, yaitu cairan sel, lemak, minyak atsiri, dan bersifat padat. Bentuknya ada yang kristal oksalat, kristal kalsik, kristal kalsium karbonat, amilum. Nah ini amilum selalu muncul dimanapun. Amilum tadi apa? Oke. Terus ada butir-butir protein. Nah, cairan selnya ini punya bau khas ya, jadi kayak asam sitrat, terus ada asam anggur, asam apel, asam oksalat. Dan di karbohidratnya sendiri ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi turunan-turunan dari karbohidrat ini di tanaman pun ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah sifatnya biasanya dia akan mengeluarkan lendir, getah. Getah itu sebetulnya adalah kandungan dari polisakarida inulin gitu ya, jenis serat larut yang ditemukan di banyak tanaman. Lendir mirip getah. Tapi kalau lendir kan dia agak teksturnya cair dan lengket ya, beda dengan getah. Getah kan biasanya warnanya putih. Kalau lendir itu warnanya bening. Jadi kayak lidah buaya. Lidah buaya kan kalau kalian potek gitu ya, kalian patahin itu dagingnya ditarik, dia mengeluarkan lendir. Nah, itu termasuk cairan sel dari kandungan karbohidrat di minyak atsirinya. Nah, di sini juga ada kandungan dari metabolit sekunder tanaman sendiri, ada alkaloid yang khasiatnya untuk obat macam-macam, dari alkaloid, dari flavonoid, tergantung kalian memfokuskan tanaman tersebut mau diambil apanya metabolit sekundernya, mau dari alkaloidnya atau dari lemaknya, minyak atsirinya gitu ya. Nah kalau yang dari alkaloid sendiri, nah umumnya seperti sirih, tanaman sirih. Tahu tanaman sirih? Fungsinya untuk apa tanaman sirih biasanya? Karyawan sebagai antibakteri, obat kumur ya. Si daun sirihnya direbus, kan baunya khas ya dari si daun sirih tersebut. Ada yang kecubung. Kalau kecubung itu apa? Kecubung bisa dikonsumsi? Tidak kan? Kecubung ini ya sifatnya bisa bikin mabuk ya, bisa bikin tidak sadar gitu. Jadi
Ada zat penyamak campuran dari bermacam-macam zat, misalnya dari glukosida, terus asam galak. Nah, ini zat-zat warna nih, pigmen, antosianin dan juga antosantin. Antosianin ya warna-warna dari buah, warna-warna dari daun gitu. Ada lemak. Nah, lemak misalnya pada kacang tanah dan kelapa. Kalian kalau mengerus kacang tanah muncul adanya lemak kayak minyak gitu ya. Kemudian kelapa. Nah, ini kelapa dari sumber-sumber kelapa dijadikan minyak ini ya karena adanya lemak. Lemaknya bukan lemak hewani, lemak nabati. Kan ada situ ada pembeda antara lemak nabati dan juga lemak hewani. Nah, ini dikhususkan untuk lemak nabati. Nah, alpukat, biji alpukat atau buah daging alpukat itu juga kan punya lemak gitu ya. Nah, ini minyak atsiri. Minyak atsiri itu wangi yang khas, cabai, terus jahe gitu ya. Minyak kayu putih. Oke, selanjutnya ada yang ingin tanyakan dulu sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini terkait psikologi. Ada yang nanya dulu atau saya yang bertanya? Saya mau tanya deh. Tadi kan ada ciri khas ya dari sel tumbuhan. Ciri khas dari sel tumbuhan itu sendiri apa? Ada berapa? Strukturnya itu ada yang cuma ada di sel tumbuhan tapi nggak ada di sel hewan. Ayo, ada yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Plastida. Siapa namanya? Silvi. Oke. Apa aja Silvi? Plastida. Kemudian ciri khasnya lagi. Ciri khasnya ada di sel tumbuhan. Kloroplas. Habis itu apa lagi selain kloroplas yang ada di sel tumbuhan? Kromoplas. Bedanya kloroplas dan kromoplas. Gimana, Mbak Tiara? Ada di warna pigmennya, terus di fungsi utama sama lokasi. Oke, kalau kromo sendiri dia kromoplas ini punya pigmen warna atau enggak? Punya. Oke. Terus ada lagi yang ditanyakan? Kalau gitu saya mau bertanya deh. Tadi kan disebutin kloroplas, kromoplas gitu ya, yang ada di struktur khas yang ada di tumbuhan. Nah, fungsi dari kloroplas itu sendiri apa? Ada yang jawab? Fungsi dari kloroplas itu sendiri apa? Gimana? Untuk fotosintesis. Untuk melakukan proses fotosintesis. Oke, jadi tumbuhan untuk perkembangannya melakukan proses fotosintesis. Baik, kita ketemu lagi di ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Cukup, nanti kita lanjut di minggu depan terkait materi histologi ya. Nanti kita mengulas lagi materi-materi psikologi dan kita masuk ke materi histologi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.